Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanda Dwi Putri, NPM 2042202269 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5G. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, kata rangkap memiliki arti double, yang bermakna dua atau tiga yang sederajat. Berarti bukan hanya satu, itu double, berarti dua atau tiga kelas. Dalam hal ini, rangkap dapat digolongkan dalam penggolongan kelas ketika dilihat dari bidang pendidikannya. Menurut The Jalil 2011 halaman 1-4, pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran yang memperisyaratkan seorang guru mengajar dalam suatu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkatan yang berbeda. Nah, berarti guru ini menghadapi murid-murid yang memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Misalkan ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi dia mengajar dalam satu kelas yang sama. Kelasnya sama tapi tingkatannya berbeda-beda. Pemahaman siswanya pun berbeda-beda juga. Pembelajaran kelas rangkap adalah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru kepada dua atau lebih kelas yang berbeda baik secara tingkatan ataupun kemampuan siswanya. Namun, di Indonesia sangat sering dijumpai pembelajaran kelas rangkap, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru terhadap dua atau lebih tingkatan yang berbeda. Nah, sama halnya dengan yang sebelumnya tadi, ini guru mengajar kepada siswanya di dalam kelas. Siswanya itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Misalkan ada yang kelas 1 sama 2, misalkan 2 3 atau 1 2 3 seperti itu. Nah, pembelajaran kelas rangkap juga merupakan model pembelajaran dengan mencampurkan beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam suatu kelas. Dan pembelajaran diberikan oleh suatu guru untuk beberapa saat saja. Nah, selanjutnya itu yaitu perangkapan kelas. Masih banyak dijumpai di Indonesia, khususnya akibat kekurangannya guru. Namun demikian, perangkapan kelas bukan hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang saja. Di Indonesia maju pun seperti di Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan sebagainya. Jadi pembelajaran kelas rangkap atau yang biasa disingkat PKR dianggap suatu hal yang wajar. Ada sejumlah alasan selain kekurangan guru, mengapa PKR terjadi, antara lain itu karena faktor geografis, demografis, dan terbatasnya ruang kelas. Pembelajaran kelas rangkap menekankan dua hal utama, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa, student-centered learning. Sehingga guru tidak perlu membagikan diri antara dua ruang kelas untuk mengajar dua tingkat kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Maka dengan pembelajaran kelas rangkap, murid dari dua kelas dapat bekerja secara sendiri-sendiri di ruang yang sama. Namun masing-masing duduk di sisikan ruang kelas yang berlainan dan diajarkan program yang berbeda oleh satu guru. Nah, ini maksudnya dapat saya simpulkan, guru itu dapat mengajar di satu kelas tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya ini kelompok untuk siswa kelas 1. Nah, sedangkan yang ini untuk siswa kelas 2. Tapi materinya harus bergantian. Yang ini sesudah yang kelas 1 baru guru itu memberikan untuk yang kelas 2. Tanpa guru itu harus keluar lagi mencari ruangan yang ini untuk mengajar yang ini. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa alasan penting yang menyebabkan perlunya pembelajaran kelas rangkap yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu alasan geografis, dan yang kedua itu ada demografis, yang ketiganya itu kekurangannya guru, yang terakhir atau yang keempat yaitu ruang lingkup kelas. Misalkan di daerah terpencil, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya ruang kelas, guru yang seadanya. Nah, dan tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap yang
Menurut di Jomten, Thailand pada tahun 1990 itu para ahli mendidik, tokoh masyarakat, politisi, dan pemerintah sepakat untuk mencetuskan sebuah deklarasi, yaitu Education for All atau pendidikan untuk semua orang. Yang pertama yaitu quantity dan equity. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, PKR memungkinkan untuk memenuhi asas quantity, jumlah, dan equity, pemerataan. Yang kedua yaitu ekonomis. PKR memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi biaya pendidikan. Betapa tidak, dengan seorang guru atau beberapa guru saja proses pembelajaran dapat berlangsung. Yang ketiga itu pedagogis. Strategi ini mampu meningkatkan kemandirian murid karena seorang guru dalam PKR akan berusaha agar murid aktif dan mandiri. Dan keempat yaitu keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah guru yang mudah dijangkau. Prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap yang pertama itu keserempakan kegiatan pembelajaran. Dalam PKR, guru menghadapi dua kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, prinsip utama PKR adalah kegiatan belajar mengajar terjadi secara bersama atau serempak. Dua, yaitu kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau yang biasa disingkat WKA. Selama PKR berlangsung, murid aktif menghayati pengalaman belajar dan yang bermakna. Yang ketiga yaitu konteks psikologi guru dan murid yang berkelanjutan. Dalam PKR, guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar semua murid mendapatkan perhatian dari guru secara terus-menerus. Yang keempat yaitu pemanfaatan sumber secara efisien. Sumber dapat berupa peralatan atau sarana orang tua dan waktu. Yang kelima yaitu kegiatan untuk mandiri. Apabila guru mampu menerapkan keempat prinsip tersebut, maka murid akan terbiasa mandiri. Yang selanjutnya yaitu gambar pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Yang pertama yaitu ada unsur-unsur penting dalam PKR adalah yang pertama yaitu kelas tampak hidup, murid tampak ceria. Nah, maksudnya saat pembelajaran berlangsung, murid-murid itu tampak ceria dan antusias saat belajar. Nah, yang kedua yaitu proses belajar berlangsung secara serempak. Nah, maksudnya saat pembelajaran berlangsung itu serempak, tidak ada yang didahulukan. Dan yang ketiga yaitu guru memanfaatkan ruang kelas yang ada dengan menciptakan sumber belajar. Guru bisa mengambil sumber dari mana saja, misalkan dari area sekitar, dari dalam kelas, misalnya contohnya seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah penerapan guru PKR. Peranan guru. Nah, yang kedua ada peranan guru PKR adalah yang pertama itu sebagai perancang kurikulum, yang kedua itu sebagai sumber informasi yang kreatif, yang ketiga itu sebagai administrator, dan yang keempat sebagai seorang profesional, dan yang terakhir yaitu sebagai agen pembawa perubahan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.